Vertikal. Pengemudi N577TP. Monggo sahabat yang ada di timur bisa merapat ke sebelah barat di tengah. Kita mau press release dan diambil gambar. Monggo, disilakan. Kita ke tengah. Mana bulu-bulu lawas itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku semuanya, seiman, seislam. Hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka sekaligus dalam membela agama Allah. Kita juga solidaritas untuk saudara muslim kita di Rohingya. Kita bebaskan mereka dari genosida. Kita bebaskan mereka dari penindasan. Allahu Akbar. Yang kami hormati para tokoh dari Ormas, dari LSM, dari para tokoh agama, NU, Muhammadiyah, DPC FPI, dan semuanya dari Laskar. Sebelum kita berangkat, kita perlu meminta para nasihat dari para sesepuh kita. Yang pertama akan disampaikan oleh Sohibul Bait Bapak Haji Sudiono Fauzan. Disilakan. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati para habaib, para masyayikh, para kiai, para pimpinan ormas, pimpinan parpol, tokoh masyarakat, dan semua hadirin kaum muslimin yang kami muliakan. Pertama-tama tentu kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat ini dalam rangka satu tekad, satu niat. Kebersamaan kita, rasa persaudaraan kita sesama umat muslim di seluruh dunia
Kita berkumpul di sini atas dasar kemanusiaan, atas dasar keyakinan kita bahwa beragama, bertauhid kepada Allah berarti kita harus membuat kedamaian di muka bumi. Tidak boleh sampai ada penindasan, ada pembunuhan, ada pembantaian, bahkan ada penghapusan etnis. Melukai saja di dalam Islam itu tidak boleh. Nyubit saja tanpa hak itu tidak boleh, Pak. Apalagi ini membantai, menghabisi umat manusia. Oleh karena itu, para kiai, para habaib, kami di sini atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD satu hati dengan panjenengan semua. Insya Allah kami akan ikut bersama-sama panjenengan ke Surabaya. Jadi kami terima kasih bahwa gerakan ini murni atas nama kemanusiaan, atas nama keyakinan, atas nama akidah kita, satu akidah dengan saudara-saudara kita di Rohingya. Jadi lintas partai, lintas ormas, tanpa identitas apapun. Jadi kita sama, hati kita sama dalam rangka memperjuangkan agar saudara-saudara seiman kita di Myanmar oleh Allah diberi pertolongan, dan mudah-mudahan para iblis rahmatullah, pemimpin-pemimpin Rohingya segera diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila sambutan dan pelayanan kami kurang. Kami akan bantu semampunya untuk kecukupan dan membantu sahabat-sahabat dan saudara-saudara sekalian untuk berangkat bersama-sama ke Surabaya. Mungkin itu atas nama Sohibul Bait, atas nama Rumah Rakyat, atas nama semua fraksi yang ada di DPRD ini, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk lebih semangat lagi, takbir kepada yang Al-Habib Zainal, silakan. Terima kasih. Saudara-saudaraku, kita sambil menunggu waktu karena kita janji di Surabaya itu jam 1. Jadi masih cukup waktu sambil juga menunggu kawan-kawan kita yang lain datang. Dan yang kedua, kita ingin bersama-sama memantapkan niat, memiliki kepahaman yang sama bahwa kita untuk apa datang ke sana dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Saya tahu, kita sadar semua bahwa kita hanyalah sebuah anak bangsa di Pasuruan. Banyak kawan-kawan kita mencibir lah Pasuruan mikir Rohingya. Mau mikir awake dhewe gak pati becos. Kan begitu. Saya yakin muncul di banyak WA, muncul di banyak ucapan langsung maupun tidak langsung, wong atase Pasuruan kok kita memikirkan saudara-saudara kita di Rohingya. Mungkin efeknya tidak sampai ke sana. Mungkin mereka juga jauh lebih hebat, lebih kaya dari kita. Tapi sadarilah, yang terpenting yang pertama kita ingin menata hati dan menata jiwa agar jiwa sosial, kepedulian, rasa empati, rasa tidak terima kalau saudara-saudara kita diperlakukan tidak manusiawi, bahkan sangat sadis. Kita ingin menata hati kita agar hati kita memiliki glow, agar hati kita memiliki sensitivitas bahwa kita juga sesama manusia, sesama muslim, harus bergandengan tangan apapun yang terjadi. Seorang pahlawan besar Libya yang dijuluki pahlawan padang pasir, ketika dia berjuang hanya dengan senjata locoknya, senjata tua, semua teori akan mengatakan, semua kemampuan militer akan mengatakan tidak akan pernah bisa menang melawan pasukan Italia yang hebat, memiliki logistik yang kuat, memiliki persenjataan yang lengkap, pasukan terlatih. Apalah artinya sebuah rakyat dan komandan tua si Umar Mukhtar melawan sang penjajah yang luar biasa? Tentunya pasti kalah, ditangkap. Saat dia akan digiring ke tiang gantungan mengatakan, wahai Umar Mukhtar, kenapa Anda melawan saya yang sudah jelas hebat, sudah kuat, senjata kami lengkap, sementara Anda senjata tua, berdelocok.
Menang kalah bukan persoalan saya, kata Umar Mukhtar. Menang kalah adalah urusan Allah, tapi kewajiban bagi saya adalah berjuang, dan berjuang. Hari ini saudara kita, bangsa Muslim di Rohingya, mengalami penindasan yang luar biasa. Saya Desember 2016 yang lalu bersama para volunteer, kawan-kawan sukarelawan di Malaysia pernah menyewa kapal untuk berangkat ke sana. Tapi sayang tidak diizinkan masuk, hanya berlabuh di bandara atau di pelabuhan di Ranggon, tidak boleh turun. Hanya boleh menurunkan bantuan, tapi kemudian diusir kembali karena tidak bisa masuk. Saya merasakan betapa tertutupnya bangsa se-Asia ini. Sesama ASEAN saja tertutup luar biasa. Saya pernah masuk Palestina setahun yang lalu. Sekejam-kejamnya Israel. Israel memang bangsa yang kejam, tapi mereka masih belum secara sungguh-sungguh dan menghabiskan, membunuh anak-anak, membunuh wanita. Akses kemanusiaan masih masuk, bantuan-bantuan walaupun sulit masih masuk. Ini tidak. Tonggo dhewe kok kayak mamai. Saya tahu banyak tokoh mengatakan ini ada urusan ekonomi, ada tambang minyak di sana, ini urusan politik. Pastilah tidak ada satu urusan di dunia ini, tidak ada konflik di dunia ini yang tidak melibatkan berbagai kepentingan. Ada kepentingan politik di sana, ada kepentingan kekuasaan di sana, ada kepentingan militer di sana, ada kepentingan ekonomi, pastilah. Tapi yang kita lihat hari ini adalah ada pembantaian yang tidak manusiawi. Bagaimana tidak? Anak kecil, dia harus merengek-rengek. Ibunya meninggal, suaminya dipaksa di dalam peluru senjata untuk membunuh istrinya sendiri. Kakak perempuannya diperkosa oleh pasukan di depan mata adiknya. Ini manusia. Binatang saja tidak pernah membantai anaknya sendiri. Sekejam-kejamnya dia, sekejam-kejamnya singa tidak akan pernah membantai anaknya sendiri. Ini manusia macam apa? Maka hari ini dengan penuh keterbatasan, kita sadar kita hanyalah orang Pasuruan yang mungkin saudara kita, suara kita, gerakan kita tidak didengar, tidak peduli. Yang penting kita melakukan perlawanan, melakukan suara. Sebentar lagi kita akan menghadiri atau mendatangi saudara-saudara kita agama Buddha di sana. Tidak untuk mengadakan perlawanan, tidak untuk mengadakan pembalasan. Kita Muslim yang santun, kita umat Islam yang santun. Kami hanya ingin mengatakan, tolong dong, kalian sampaikan kepada saudara kalian di Myanmar bahwa kalian di sini hidup tenang. Kami Muslim mayoritas di Indonesia menjamin kehidupan Anda, membantu agama lain, melindungi agama lain, melindungi umat lain. Contohlah Indonesia, ketika Muslim menjadi mayoritas, maka agama-agama lain hidup dengan tenang, bahkan melebihi dari umat Islam sendiri. Sak jaluke dituruti, biyen prai dina Jumat, jaluk dina Minggu dituruti. Pancasila dituruti, kabeh tiketno. Tanah-tanah didol murah, diketno kabeh wis. Sik kurang apa? Ngono ya ngono ning ojo ngono. Dikai ati ojo ngrogok. Kita hidup bersama. Ini bangsa Indonesia, bangsa kita bersama. Mari hidup rukun berdamai. Maka hari ini kawan-kawan, kita ke sana tidak hanya untuk marah, tapi untuk menyalurkan kegelisahan hati kita, menyalurkan keprihatinan kita. Tahun lalu saya pernah mengunjungi vihara juga. Mereka mengatakan, Pak Ustadz, saya tidak punya hubungan ke Myanmar. Oke, kontak kawan sana. Bohong. Semua orang pasti punya hubungan satu dengan yang lain. Kalau nggak ada, yuk tolong telepono untuk sampean foto-foto biksu di rono. Ngomong, aku di Indonesia urip enak. Tolong ya di Myanmar ojo macem-macem. Golek macam-macam aku kuatir kene. Aku sih durung sunat, udah disunat di orang Indonesia. Iki beliau sudah bawa koper isinya pisau sunat. Nah, enggak, ini supaya enggak tegang saja ya. Artinya semangat ini kita salurkan secara baik, kita diskusi dialog baik-baik. Monggo, tolong kirimkan surat keprihatinan. Kalau perlu nanti kawan-kawan agama lain kita shooting, ngomong bahasa Inggris, ngomong bahasa Buddha, cerita
bahwa di Indonesia kami oleh umat Islam dilindungi. Tolong saudara-saudara kami di Islam sana juga harus dilindungi. Allahu Akbar. Sehingga kita akan meminta mata dunia. Memang kenapa kita harus tampil? Ternyata juga PBB tidak maksimal. ASEAN juga terasa lumpuh. Diplomasi memang terasa belum maksimal. Karena apa? Memang Rohingya kasusnya berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya akses kemanusiaan masuk, ini Rohingya lain daripada yang lain. Mereka hari ini sesungguhnya saya tahu mereka bangsa yang cukup. Hari ini mereka tidak butuh selimut. Hari ini mereka tidak butuh supermi. Hari ini mereka tidak butuh bantuan-bantuan yang lain. Mereka butuh keberpihakan. Mereka butuh penghentian genosid. Mereka butuh penghentian pembunuhan kepada anak dan wanita. Mereka butuh perlindungan kepada orang-orang yang tidak bersenjata. Sebelum semuanya terlambat. Hampir konflik di dunia ini berawal semacam itu. Kalau konflik ini terus-menerus, saya khawatir nanti mungkin ada kelompok-kelompok lain yang sangat keras akan memberikan mereka senjata. Kalau mereka sudah diberikan senjata, maka akan terjadi separatisme, akan terjadi satu perang saudara yang tidak pernah ada habis-habisnya. Peristiwa di Aceh, peristiwa di Moro, peristiwa di Selandia Baru, peristiwa di Irlandia Baru, peristiwa di Timur Tengah, peristiwa di Lebanon, di Palestina. Kalau sudah rakyat yang memberontak, kemudian ada pihak-pihak yang memberikan senjata, maka yakinlah tidak pernah akan berakhir. Ini yang kita khawatirkan. Maka mohon nanti juga lewat penyaluran di Walubi bisa langsung kontak kepada pemerintah Myanmar untuk sadar bahwa umat Islam tidak hidup sendirian. Ketua DPR kita luar biasa tadi sudah menyampaikan, kalau saudara kita di bumi belahan lain dicubit, maka sakitnya juga sampai ke Indonesia. Baik, hari ini kita sepakat, satu niat, kita ingin aksi damai, aksi solidaritas, dan yang penting kita menyuarakan bahwa sesama muslim bersaudara, sesama manusia harus saling mengasihi dan saling menyayangi. Sepakat? Terima kasih dari saya. Selamat berjuang, jaga ketertiban dan jaga perdamaian. Terima kasih kepada kawan-kawan kepolisian, kawan-kawan ketertiban yang lain yang telah mengawal kita semuanya. Terima kasih kepada kawan-kawan DPR hari ini yang membantu kita akan memberikan fasilitas. Terima kasih juga kepada seluruh pimpinan Ormas se-Kabupaten Pasuruan. Ya. Hari ini Pasuruan merupakan aksi solidaritas yang dilakukan, aksi simpatik yang dilakukan oleh berbagai ormas di Kabupaten Pasuruan, kabupaten dan kota, yang mereka akan menuju ke kantor Walubi. Ini kita melakukan konsolidasi di kantor DPRD Kabupaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh lintas agama ini baru saja melakukan orasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saling bergantian mereka menyatakan keprihatinan Allahumma sholli ala Muhammad. kekerasan yang Baik, terima kasih. Tujuan kita hanya satu, Rohingya Myanmar. menuntut rekan-rekan Walubi untuk menekan pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap etnis Rohingya. Kita tidak tahu apakah mereka Muslim atau non-Muslim. Yang jelas kita adalah berdasarkan kemanusiaan yang berada. Tuntutan kita hanya satu. Karena mereka orang Buddha di Indonesia hidup berdampingan dengan non-Buddha, dengan Besra, hidup yang indah, mereka bisa hidup layak. Kenapa orang Rohingya di Burma, di Myanmar hidupnya kondusif? Ini yang kita tuntut. Mereka Walubi, kita minta untuk menuntut mereka, menuntut pemerintah Myanmar berlaku seperti pemerintah Indonesia.
menganggap sama semua golongan, semua ras, semua agama. Karena berdasarkan semua negara pasti menjunjung tinggi hak asasi manusia. Baik rekan-rekan, sebelum kita berangkat, protap saya tetapkan, protap saya bacakan. Satu, kita harus satu komando. Komando ada di tangan Habib Zainal. Kemudian nanti ketika kita sudah nyampe di sekitaran Walubi di Jawa Timur, hanya ada 10 orang yang akan masuk. Sementara kita di luar. Oke, kita boleh yel-yel, tapi harus tertib sesuai dengan aturan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, kita pasukan berani mati tapi tidak berani lapar, kan seperti itu. Berani mati tapi tidak berani lapar. Maka saya minta seluruh korlap untuk mengambil bekal kelaparan di sekretariat seperti itu. Kemudian nanti saya minta teman-teman yang paham terhadap rute pengukuran sekretariat, ada 1 personil yang ikut di mobil patwal. Paham? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa keberangkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, marilah sebelum kita berangkat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wa la quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kepada sahabat-sahabat sekalian, seperti tadi disampaikan untuk koordinator kendaraan masing-masing untuk mengambil makan siang yang sudah disediakan di sekretariat, kemudian memasuki kendaraan masing-masing untuk mengikuti pemberangkatan bersama-sama. Tetap semangat, tetap hati-hati. Apa ya? Oh aku. Aku kan wawancara. Ini. Ini tadi. Isi be. Aksi hari ini apa, Bang? Ya, kita hanya aksi damai saja. Kita datang baik-baik dan pemberitahuan baik kepolisian maupun polda maupun pihak yang sesuai itu kalau kita ini dan Surabaya. Kita ingin berdialog dengan mereka, ingin menyampaikan aspirasi warga Muslim Pasuruan atas keprihatinan sudah mengalami di semoga mereka bisa menerima dengan baik dan mereka akan meneruskan kebijakan itu pada saudara-saudara mereka juga yang ada di Myanmar. Ini apa yang disampaikan Paul? Ya, kami meminta kawan-kawan di Walubi untuk juga turut menyuarakan aspirasi bangsa Indonesia dan juga menyampaikan bahwa mereka di Indonesia juga hidup damai. Dan demikian barangkali kita berharap dengan adanya Walubi bersuara ke Myanmar, juga pemerintah Myanmar juga akan menurunkan tensi kejamannya, kebiadabannya, dan mau duduk bersama berunding untuk mengatasi masalah ini karena kita bersama. Dan juga kedua, kita juga ingin melatih rasa kebersamaan untuk Pasuruan dan Islam secara keseluruhan. Oke. Ya, demikian tadi laporan kita dari kantor Gedung DPRD terkait rencana pemberangkatan yang akan dilakukan oleh
Kabupaten Pasuruan atas aksi terhadap kaum tindak keras sementara ini masa sudah mulai menuju ke Surabaya, tepatnya kantor Walubi Surabaya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan laporkan terkait peristiwa yang terjadi hari ini di kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Dari kantor DPRD Pasuruan, Warta Purnomo melaporkan.